Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Dwi Nopita dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Berikut ini akan saya jelaskan tentang hadis tematik. Pertama, pengertian hadis metode tematik. Nah, menurut Al-Farmawi, metode tematik adalah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu topik ataupun satu tujuan yang kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik ini adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan kolerasi masing-masing sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Kemudian ada 4 unsur-unsur metode hadis tematik. Nah, yang pertama, mengumpulkan topik atau judul yang akan dikaji. Kemudian yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, melakukan pensyaratan atau pengkajian sesuai dengan tema. Kemudian yang keempat, memilih salah satu ataupun seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang hadis tentang tabligh. An Abdullah bin Amri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haddatsu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abdullah ibnu Amir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah dari Bani Israel, tidak masalah. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah menempati tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3461, Ahmad 45, Ibnu Hibban nomor 6256. Nah, dari hadis di atas tadi, bahwasanya Syakir menjelaskan kandungan secara rinci. Ia mengatakan bahwa hadis tersebut berpesan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah untuk menyampaikan atau menyebarluaskan ajaran agama Islam. Meskipun yang mendapat perintah langsung adalah para sahabat radhiyallahu anhu, tetapi pada dasarnya perintah itu berlaku untuk umum, yakni untuk generasi berikutnya. Nah, selain mengambil dan menyebarluaskan berita dari Bani Shallallahu Alaihi Wasallam, juga boleh mengambil dan memberitakan informasi, pengetahuan, dan boleh mengambil dan memberikan informasi, pengetahuan, dan data dari Bani Israel. Tidak masalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hadis tentang nasihat. An-Nabi Ruqayyah Tamimi bin Aus-Siddari radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala dinun nasiha kulna liman qala Allahi wa li kitabihi wa li rusulihi wa li a'immati muslimini wa ammatihim, rawi Muslim. Artinya, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Nah, nasihat itu begitu penting karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikannya bagian dari agama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai penyebutannya dengan hal terpenting, lalu dengan yang penting lainnya, karena beliau menyebutkan nasihat bagi Allah, lalu kitabnya, lalu rasulnya, lalu kepada iman kaum muslimin. Nah, lalu kepada kaum muslimin secara umum. Sedangkan kitab Allah didahulukan daripada rasul, karena kitab itu langgeng sedangkan rasul telah tiada. Namun, nasihat kepada keduanya saling terkait. Selanjutnya, hadis tentang etika dakwah. Fa inna rifqa lam yakun fi syai'in quttu illa zanahu wa la nuzi'a min syai'in wa quttu illa syana. Yang artinya, sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud, sanad sahih.
Nah, jika seseorang ingin berdakwah, maka sepatutnya ia membayangkan bahwa dirinya lah yang akan menjadi objek dakwah. Nah, tentunya ia akan senang jika mendapatkan nasihat dengan cara yang lemah lembut dan santun. Nah, jika demikian, maka berdakwahlah dengan lemah lembut, tak dilakukan lagi, bahwa kelembutan menjadi dakwah Islam lebih mudah untuk diterima. Nah, ketika kelembutan telah menghiasi dakwah, maka dakwah Islam akan memberikan pengaruh pada hati-hati kaum muslimin dan menghasilkan perubahan yang besar di masyarakat. Sungguh kelembutan tampak begitu remeh, namun pengaruhnya begitu besar. Nah, dan ketika kita berdakwah juga, kita harus menggunakan kelemah lembutan ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka etikanya adalah gunakanlah dengan cara lemah lembut dan juga sopan. Nah, selanjutnya hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasa illa haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia menyalahi janji, apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, Tirmizi, An-Nasai dan Anas. Nah, Ibnu Razak Al-Hanbali menjelaskan bahwa kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang menyebabkan sifat munafik tumbuh di masyarakat adalah ketakutan mereka kepada orang-orang muslim. Sebab dengan menampakkan yang palsu ini, mereka dapat melindungi diri, harta, anak-anak, dan kehormatan mereka dari orang-orang muslim. Pembahasan yang terakhir adalah hadis tentang melihat kemungkaran. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 49. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'afu iman. Rawi Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Siapa yang melihat, maknanya adalah siapa yang mengetahui. Walaupun tidak melihat secara langsung, bisa jadi hanya mendengar berita dengan yakin atau semisalnya mungkaran, segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya diingkari untuk melakukannya. Kemungkaran ini disyaratkan yang pertama, jelas kemungkaran yang disepakati oleh pihak yang mengingkari dan yang diingkari. Atau yang kedua, orang yang diingkari punya hujah yang lemah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan hadis tematik. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.